Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawatan dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Bihadal muslimin bi aqidati tauhid wa amara rasulahu bil hijrah ila ardi rasyid. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil basariyah wa ustadil insaniyah wa absahil bariyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqallahi faqad fa'azal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini, hari Ahad tanggal 7 November tahun 2021, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, kegiatan yang banyak dicari-cari oleh golongan para malaikat Allah di langit, yakni kegiatan kajian Islam. Yang mana kajian Islam ini merupakan bagian daripada cabang Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia dengan binaan Ikatan Remaja Hijrah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan Allah, senantiasa memberikan kita petunjuk, rahmatnya, ampunannya kepada kita beserta keluarga, dan Allah senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada manusia teragung sepanjang masa, pembawa risalah yang tak pernah salah. Kedatangannya tidak lain tidak bukan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bahkan menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Beliau namanya sangat dipuji di langit dan di bumi. Kehadirannya merupakan suatu kebaikan bagi seluruh alam jagat raya ini, yang kita kenal dengan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam pun kita limpah curahkan tidak hanya kepada beliau, tetapi kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, para alim ulama, guru-guru kita, para pejuang Islam, sampai akhirnya kepada kita di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini adalah hari pertama di dalam kegiatan Ikatan Remaja Hijrah. Kita adalah orang-orang yang fakir, kita adalah orang-orang yang dhaif. Kita butuh ilmu, kita butuh guru-guru kita, karena ini sebagai jembatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita dalam kesempatan ini, kita akan belajar mengkaji Islam sebagaimana yang Abiyah sampaikan di grup, bahwa Ikatan Remaja Hijrah ini berisi yang pertama pembinaan tahsib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kajian Islam, dan yang ketiga adalah marawisan. Ya, ini merupakan bagian-bagian pokok di dalam Ikatan Remaja Hijrah
yang harus dilaksanakan oleh seluruh santri yang mengikuti pembinaan Ikatan Remaja Hijrah, baik santri pondok ataupun santri di luar pondok Riyadhah. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan ini sangat luar biasa. Ya, pada hujan rintik seperti ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Bagi orang-orang yang Allah muliakan akan diberikan kemudahan untuk hadir ke majelis ilmu. Bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah akan diberikan kelancaran di dalam tolab ilmu. Sejauh apapun maka dia pasti datang insyaallah. Ya, dan proses cari ilmu ini akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, sebagai bentuk bukti real ketika nanti di hari penghakiman bahwa kita sudah melaksanakan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya, dan alhamdulillah ini adalah nikmat yang paling besar. Kita mampu belajar meskipun dalam keadaan cuaca hujan. Ya, ini cuaca yang luar biasa yang tentunya setiap titik demi titik air hujan yang turun ke bumi ini akan menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan ini Allah lipat gandakan dan Allah tambahkan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah hari pertama, tentunya barangkali Halo. Ya, sudah ada sambutannya tadi. Ini sambutan dari ini Muhammad Saiful Ramadan. Ya, mudah-mudahan dari namanya menjadi sebuah doa yang mulia. Amin. Oke, anak-anakku semuanya rahimakumullah, ada yang ingin Abia bahas. Ya, ini dalam kitab Mahfudhot. Ya, nomor 35 bab yang ke-31. Ini yang sering dibaca di akhir Muqaddimah Syarhil Quran. Apa itu? Akhir sebelum wassalam. Ada bahasa Arab. Sebelum wassalam. Sebelum wassalam. Itu Ren, apa? Iya, undur makola wala tangdur makola. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Oh, iya. Artinya apa? Artinya apa? Undur makola wala tangdur makola. Jadi ini sebuah kalimat singkat, padat, jelas, tetapi bermakna. Ya, karena dengan kalimat inilah dengan kalimat inilah seseorang itu bisa berdakwah. Oh ya, apa? Mau gimana aja? Hah? Ini tepuk aja. Oh iya. Gimana? Hah? Aduh. Mau komiknya lagi pak dulu. Komnya dulu. Ayo.
Ilhamnya baca nih ya, terjemahnya. Jadi pembahasan hari ini adalah tentang sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Itu ada pada nomor 35 ya. Pada bab 31. Ya, bab yang ke-31 mahfudhat dengan bentuk kalimat undur maqala wala tandur maqala. Yang artinya apa, Ilham? Dengarkan apa yang dikatakan orang lain dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Ya. Jadi dengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang lain selama itu benar, selama itu betul, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar perintah Rasulullah, tidak melanggar hukum syariat Islam, maka jangan bertanya begini, misalkan, kamu tuh siapa? Kamu itu ngaji di mana? Kamu itu anak siapa? Kok berani sih ceramahin aku? Misalkan. Nabi melarang perbuatan seperti itu karena meskipun dia tidak meskipun orang tersebut jauh dari hukum syariat, meskipun orang tuanya bukan ulama, meskipun dirinya bukan santri, tetapi selama yang diucapkannya tidak bentrok dengan syariat, maka kita harus mendengarkannya. Oke ya? Paham ya? Jadi ketika ada orang bicara itu, yang kita dengerin itu bicaranya. Jangan kita lihat orangnya. Kamu siapa? Banget sih gak papan tulis. Misalkan begitu ya. Baju karung. Misalkan ya. Jadi kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Meskipun dia memiliki background bukan keluarga ulama, bukan keluarga kiai, tetapi jika yang disampaikannya betul, tidak melanggar hukum syariat, maka kita dengarkan. Dan ulama mereka berpendapat, siapapun yang telah mengajarkan ilmu, siapapun yang telah mengajarkan walaupun hanya satu kalimat, maka dia adalah guru kita. Dia adalah guru. Dan guru ini tidak terpatok dengan usia. Abia misalkan dikasih tahu sama Eja, misalkan ya, Abia waktunya sholat, ayo sholat. Mohon guru, tapi jangan bilang guru gitu ya. Tapi ini guru secara apa? Ya, secara logikanya, seseorang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, mengajarkan ilmu walaupun sedikit, maka kita harus menganggap orang tersebut seperti guru kita. Karena tidak lain, orang-orang yang sudah memberikan petunjuk kepada kita, ilmu kepada kita, tiada lain itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai hari ini jangan pernah bilang, oh ini mah teman saya, dia ngajarin saya, dia sebagai apa sih? Nah itu nggak boleh gitu kita. Jadi meskipun dia teman, adik kelas kita, apalagi kakak kelas kita, ya, jika menunjukkan kebaikan, maka kita harus mendengarkannya dan mengikutinya. Ya, paham sampai sini ya? Undur makola, walatandur makola. Jangan lihat siapa orangnya. Sebab kalau patokannya adalah fisik, fisik bisa menipu. Kalau patokannya pakaian, pakaian pun bisa menipu.
Seseorang bisa saja sekarang tiba-tiba hijabnya lebar, ternyata dia baru aja pakai. Nanti dikira orang sudah ahli ibadah, sudah seorang ulama mungkin. Ya. Tapi pakaian tidak mencerminkan. Ketika seseorang berbicara tentang ilmu, mengajarkan ilmu siapapun kepada kita, maka kita dengarkan dengan baik. Lalu bagaimana kalau yang dia sampaikan kita pun pernah mendengarkannya sebelumnya? Kadang-kadang suka risih juga, lah eta mah geus pernah diterangkeun lagi ulah kudu ngomong cenah misalkan. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ada sebuah riwayat sahabat Nabi, dia sedang menceritakan sesuatu kepada Nabi. Ya, sangat asik sekali menceritakan kisah. Saking beradabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mah sudah tahu kisah tersebut, tapi Rasulullah dengan enjoynya menikmati mendengarkan orang yang sedang bercerita. Padahal Nabi jauh-jauh hari sudah tahu. Itulah akhlak yang dicontohkan, yang harus kita teladani dari sosok baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya akhlak. Ya. Manusia jika tidak berakhlak akan disebut apa nanti? Sedangkan kita akan merasa nyaman dengan seseorang ya dengan kebaikannya, dengan sopan santunnya. Betul tidak? Ada orang meskipun dia cantik, dia ganteng, tapi ke kita merendahkan, nyaman apa tidak? Tidak, merendahkan misalkan, ya kamu siapa sih? Atau misalkan dia nggak penting banget, biasa aja, nggak ada segan-segannya sama kita, masya Allah. Ya, jadi mulai hari ini utamakan akhlak. Betul yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasirul Aziz, bahwa beliau lebih mencintai orang yang beradab, orang yang berakhlak dibandingkan orang yang berilmu. Ya, jadi mulai hari ini jangan melihat fisik. Yang kita lihat adalah apa yang dia sampaikan. Tapi meskipun dia keturunan kiai, dia santri, pakaiannya rapi, hijaber, wah mondok di mana wah. Tapi kalau salah jangan didengarkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cukup kita berdiam diri, tetapi tidak mengikuti apa yang dia sampaikan. Ulama berpesan kepada kita, ini diibaratkan seseorang mengambil sebuah telur. Tahu telur? Telur apa? Iya, bukan telur eja ya. Kutongo. Itu ya, tapi udah sembuh ya. Mau tenang, baik, kita doakan ya. Mudah-mudahan tidak baru lagi begitu ya. Itu masa depan, bro. Kalau bermasalah nanti wah bahaya juga. Itu ya. Contohnya telur ayam. Meskipun telur ayam itu keluar dari pantat ayam, mual. Ada nggak orang yang nyuci telur ayam? Nggak ada. Jadi selama ini kita goreng telur ayam itu ternyata keluar dari pantat ayam yang bahkan tidak pernah dicuci. Nggak ada. Abi ke pasar belum pernah ada orang nyiksrik atau ngumbahan pakai sandal telur ayam. Barulah. Ya. Jadi untuk menerima sesuatu yang baik tidak harus kita mengatakan, waduh ini orangnya benar apa tidak nih? Dia anak siapa sih? Dia ngaji di mana sih? Nggak usah begitu. Kalau yang dia katakan itu betul, yang dia katakan itu benar, yang dia katakan adalah sebuah kebaikan, maka tidak usah melihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kita dengarkan, alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu, masya Allah. Kita ucapkan terima kasih. Jika dia laki-laki kita ucapkan syukron jazakallah. Jika dia perempuan yang memberikan nasihat kepada kita, kita ucapkan syukron jazakillah. Oh, banyak orang memberikan
kebaikan, nasihat kepada kita, banyak orang kita ucapkan syukron jazakumullah. Paham kira-kira ya? Ini adalah bahasa Arab tetapi mengandung kemuliaan dan keberkahan karena tersimpan nama atau lafaz lam jalalah. Jazakumullah. Kita bisa saja hatur nuhun, mungkin hatur nuhun bisa saja, itu bahasa kita, betul tidak? Tetapi hatur nuhun tidak ada kalimat-kalimat lam jalalahnya. Jadi jelas antara hatur nuhun dan jazakallah lebih utama jazakallah atau jazakillah atau jazakumullah. Ya. Jadi ini yang harus kita biasakan, apalagi sebagai seorang santri mulai hari ini. Kalau ada orang yang telah berbuat suatu kebaikan pada diri kita, ucapkanlah syukron jazakallah, syukron jazakillah. Kalau lebih daripada lebih daripada satu orang, ucapkan syukron jazakumullah. Faham kira-kira ya? Insya Allah. Jadi Abi berharap mulai hari ini para santri biasakan berbahasa Arab. Ya, tetapi jangan mencela bahasa Sunda juga karena itu merupakan bahasa kita. Ya, cuman Abi berharap usahakan sebagai identitas seorang santri tentunya harus ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Mulai dari pondok sampai ke sekolah, sampai di masyarakat, biasakan memberikan hal-hal yang baru, tetapi jangan pernah merendahkan hal-hal yang lama. Memang mulia jazakallah, tapi bukan berarti hatur nuhun tidak mulia. Itu boleh-boleh saja. Ya, karena itu merupakan bentuk syukur kepada Allah. Ya. Jadi ulama mengatakan walaupun ada telur ayam yang keluar dari pantat ayam, dari sesuatu yang najis yang kelihatan menjijikan, tapi kalau bisa dimasak, ya, kalau bisa dimakan artinya bermanfaat, maka terima, ambil. Begitupun sebuah nasihat. Maka baginda Rasulullah SAW yang kemudian disyaring dalam sebuah kitab Al-Mahfudhah nomor 35 bab yang ke-31, maka ditulis ulang oleh ulama dengan kalimat undur maqala wala tangudur maqala. Dengarkan, ya, jangan lihat orang yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Jadi mulai hari ini kalau kita sudah mampu mengamalkan, ya, kalimat undur maqala wala tandur maqala, maka tidak ada lagi orang yang merasa tinggi hati. Tidak ada lagi orang yang merasa kibir, sombong, karena dia merasa paling bisa dan sudah tua. Ilmu bisa diambil dari mana saja. Bisa diambil dari mana saja. Yang penting ingat, ini yang selalu disampaikan oleh guru Abiyah, guru kita, ya, Habib Kusyairi atau Tuan Guru Tubagus Kusyairi Al-Bantani Azmatu Khan, bahwa kalau kita di hadapan guru itu harus menghilangkan seluruh ilmu yang pernah kita miliki. Di depan guru mah harus kembali kepada nol, netral. Jangan pernah menunjukkan kemampuan kita. Jangan pernah menunjukkan kita paling bisa. Jangan pernah menunjukkan bahwa kita lebih tahu daripada gurunya tersebut. Maka kalau kita seperti itu merasa, Pak saya udah tahu kok. Oh Pak saya mah bisa berkutu bayi mah Pak misalkan. Oh abian berkutu bayi mah saya kecil cetek. Tak boleh. Maka akan hilang keberkahan hidupnya. Maka mulai hari ini ketika kita sedang berbicara dengan guru kita, siapapun, mau di pondok, di sekolah, di pengajian, dimanapun, maka anggap kita adalah orang yang baru belajar. Inilah yang diajarkan oleh para alim ulama, guru-guru kita, sebagai bentuk mengutamakan adab dibandingkan ilmu. Paham sampai sini ya? Begitupun kepada teman. Meskipun Abiyah bilang, wah ini paling bagus ini nih bacaannya. Kata Ustaz Syaraf, oh ini paling bagus scoringnya. Kata Ustaz Ang misalkan, ini yang paling kuat hafalan safinahnya. Ingat, itu adalah pujian seorang guru. Ucapkanlah alhamdulillah. Tapi jangan pernah merasa paling bisa di antara teman-teman. Jangan pernah menunjukkan, oh tapi pang bisaan yuk, pang pinterna yuk. Jangan.
Bagaimana kalau dalam hati berbunga-bunga bahagia? Itu fitrah manusia, silahkan. Syukuri kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya. Kenapa makanya guru itu kalau ada orang yang agak sedikit calakan, ada pintar, sok ada dipuji. Ini merupakan bagian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Duha. Ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada sesuatu, melihat kenikmatan, sampaikanlah rasa syukur tersebut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi. Maka kalau kita di hadapan guru merasa kosong, maka di dekat teman-teman pun kita harus merasa kosong. Ketika ditanya, "Hei, kenapa magahkeun abi?" Abi mah teu tiasa cenah kitu. Ya. Lah, ilmu lagi salit kene. Itulah tawadhu, itulah adab yang diajarkan oleh para alim ulama. Bisa seperti itu kira-kira? Insya Allah. Ya. Kepada guru sudah, kepada teman, kepada orang tua. Jangan sampai pulang dari pondok Riyadhah, coba mah. Naon neng? Coba mah butuh nomor tidur naon? Tuduh kan neng, mama tuh bisa. Ya iyalah, bisa dari mana?